Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fiska Haryanti dengan NIM 250650501101516. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Syah Kuala. Saat ini saya bertugas di SD Negeri 109 Kota Jambi. Pada hari ini, Selasa 9 September 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di kelas 3. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial dengan materi Ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Topik B, siklus hidup hewan sama atau berbeda. Demikian perkenalan diri saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Ketua kelas tolong pimpin. Semua siap. Sikap berdoa. Doa mulai. Dipanggil, tolong menjawab, bilang Hadir. Adnan Mulia Harahap, Ahmad Faris, Ainur Rizal, ada Bu, Alia Dia Putri, Anindita, Hadir Bu. Anindya, Arkan nggak masuk ya? Azal Syam, Hadir Bu. Bima, Hadir Bu. Gumilang, Hadir Bu. Hanifah, Hadir. Kasyafi, Hadir. Malvi, Muhammad Al-Zahrawi, Hadir. Nada Fadria, Hadir. Satria Ramadan, Hadir. Sifa Aulia, Hadir Bu. Tias. Alhamdulillah cuma satu orang yang tidak masuk ya. Kita doakan semoga anak kita Arkan semoga lekas sembuh ya nak. Amin. Sebelum ibu mulai pembelajaran hari ini, ibu mau mengecek kesiapan belajar anak murid ibu terlebih dahulu. Silahkan dicek pakaian seragamnya apakah sudah rapi, sudah lengkap. Sudah? Oke, kebersihan meja, di bawah meja, sampahnya,
bersih? Oke, alhamdulillah bersih dan rapi. Baik, sebelum memulai, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Ibu minta anak murid ibu berdiri dengan keadaan siap. Kita lanjut dengan lagu 7 kebiasaan. Kita nyanyi lagu secara manual saja nak ya, yang ini 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hidup juga beristirahat. Oke, sudah silakan dikerjakan. Ya, hari ini kita akan memulai pembelajaran IPAS mengenai siklus pada hewan. Sebelum Ibu mulai pembelajaran mengenai siklus pada hewan, Ibu ingin mengingatkan kembali pelajaran kita yang minggu lalu mengenai pembelajaran siklus hidup pada manusia. Anak-anaknya masih ingat? Ya. Untuk siklus hidup pada manusia, anak-anaknya masih ingat nggak cara siklusnya? Yang pertama dimulai dari mengandung janin. Nah, lalu selama berapa lama kita mengandung? 9 bulan untuk yang wanita. Lalu dilanjutkan dilahirkan menjadi bayi. Nah, setelah menjadi bayi beranjak menjadi balita, lalu beranjak menjadi anak. Nah, setelah itu remaja, dewasa, lalu siap untuk memulai siklusnya yang baru bersama keluarganya setelah menikah. Oke, untuk hari ini tujuan pembelajaran Ibu, pembelajaran siklus hidup pada hewan.
kedua, mengidentifikasi ciri khas setiap tahapan pada hewan tersebut. Dan yang ketiga, membandingkan perbedaan masing-masing siklus hidup antar hewan tersebut. Oke, kita mulai pembelajarannya. Silahkan dikeluarkan buku pelajarannya. Sudah siap? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ayo sama-sama kita coba dulu tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Oke, kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar mengenai pembelajaran siklus pada hewan. Yang akan Ibu terangkan itu tentang 3 hewan. Yang pertama, siklus hidup pada hewan ayam. Yang kedua, siklus hidup pada hewan sapi. Dan yang ketiga, siklus hidup pada hewan Sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada anak-anak di kelas Ibu ini yang tidak tahu ketiga hewan tersebut? Ada yang tidak tahu? Tahu semua? Tahu. Pernah lihat? Ada di lingkungan kehidupan kita sehari-hari? Ada di lingkungan rumahnya? Lingkungan sekolah? Ayo, lingkungan sekolah ada atau tidak? Apa mungkin di sekolah kita ada sapi? Ya, mungkin saja ada ayam, mungkin ayam tetangga, tapi lingkungan sekolah tidak ada ayam dan sapi dan ikan ya Nak ya. Oke, kita lanjut mengenai pengertian siklus hidup. Siklus hidup adalah perubahan yang dialami makhluk hidup dari lahir hingga dewasa dan menghasilkan keturunan. Nah, siklus hidup ini Nak digambarkan sebagai lingkaran kehidupan, ya. Kenapa digambarkan sebagai lingkaran? Karena dia akan terjadi secara berulang-ulang, ya. Dari tahapan pertama, tahapan kedua, ketiga, keempat, atau mungkin kelima. Ini tergantung dari siklus hidup hewannya, ya. Yang pertama, kita akan menjelaskan mengenai siklus hidup ayam. Sebelum Ibu jelaskan, Ibu akan memberikan video menarik mengenai siklus hidup ayam. Halo Sobat Auriga, kali ini Auriga akan membahas tentang siklus hidup ayam. Apakah Sobat Auriga pernah mendengar tentang siklus hidup ayam? Jika belum, simak Auriga sampai selesai ya. Siklus hidup ayam dimulai dari perkawinan ayam jantan dewasa dan ayam betina dewasa yang kemudian menghasilkan telur. Telur ayam ini merupakan wadah organik mengandung zigot. Zigot sangat berguna untuk perkembangan anak ayam yang masih di dalam telur. Induk ayam akan mengarungi telur selama kurang lebih 21 hari. Tahap kedua, telur tersebut akan menetas. Anak ayam yang baru keluar dari cakang memerlukan tempat dengan suhu yang hangat. Pertumbuhan dari anak ayam yang baru saja menetas akan mulai bisa dilihat ketika usianya mencapai 3 hari. Tahap ketiga yaitu anak ayam. Tahap ini, anak ayam jantan mulai menghidupkan bulu mirip jarum kasar dan bulu sayap ayam betina akan nampak lebih terbuka dan sedikit melebar. Tahap ini, anak ayam sudah bisa mencari makan sendiri. Selanjutnya, ayam dewasa.
Tahap ini ayam sudah memasuki masa dewasa. Tahap ini ayam telah siap melakukan reproduksi perkawinan sehingga menghasilkan telur kembali. Nah, bagaimana Sobat Auriga? Ayam juga memiliki siklus hidup loh. Sekarang Auriga mau tebak-tebakan dulu. Yang mana telur? Betul, yang ini telur. Yang mana ayam dewasa? Benar, yang ini ayam dewasa. Yang mana anak ayam? Benar sekali, yang ini anak ayam. Terakhir, yang mana telur menetas? Wah, hebat. Ini adalah telur menetas. Sekarang kita urutkan yuk. Ini adalah telur ayam. Lalu yang ini telur menetas. Kemudian selanjutnya adalah anak ayam. Dan terakhir adalah ayam dewasa. Oke, hari ini kita sudah membahas siklus hidup ayam. Kapanpun Sobat Auriga mau mempelajarinya lagi, silakan kembali ke channel kami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Sobat Auriga. Jangan lupa kita mulai dari siklus hidup ayam. Tadi di videonya sudah dijelaskan mengenai siklus hidup ayam yang terjadi dalam 4 tahap. Masih ingat nggak tadi Ibu bikin lingkaran? Ada dari tahap pertama, tahap kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kalau untuk ayam hanya memiliki 4 tahap ya. Ayam hanya memiliki 4 tahap. Yang pertama dimulai dari tahap telur. Ayo, telur dulu atau ayam dulu? Telur ya. Dimulai dari tahapan telur. Telur ini diirami oleh induk ayam sampai kurang lebih 21 hari. Anak Ibu pernah lihat ayam mengeram? Ya. Itu induk ayam selalu menjaganya dengan hati-hati untuk menghindari dari predator dan menjaga suhu telur ayam tetap hangat. Setelah menetas, dia akan menjadi anak ayam. Nah, anak ayam ini ya ukurannya masih kecil, paruhnya pun masih kecil, bulunya pun masih halus. Nah, setelah hampir mencapai kurang lebih 2 minggu, dia akan menjadi ayam remaja. Nah, ayam remaja ini dia akan mulai mandiri mencari makannya sendiri tanpa perlu didampingi oleh induk ayam untuk mencari makan dan minumnya. Kalau anak Ibu pernah melihat ada induk ayam sama anak ayamnya lagi berjalan bersama-sama, nah itu dia induk ayam membantu mencari makan untuk anak-anak ayamnya. Tapi pada saat sudah masuk di remaja, dia mulai mencari makannya sendiri. Setelah memasuki masa remaja, maka ayam akan berubah menjadi ayam dewasa. Nah, ayam dewasa inilah yang bisa dimakan sama anak Ibu kalau dipotong di pasar terus dimasak sama mamanya. Banyak menunya di rumah, mau ayam goreng, ayam bakar, ayam gulai, benar nggak? Enak nggak masakan mamanya? Nah, selanjutnya kita masuk ke siklus hidup sapi. Siklus hidup sapi ini dimulai dari sapinya mengandung selama hampir 9 bulan, hampir sama-sama dengan manusia. Nah, untuk sapi dia hampir 9 bulan menjaga kandungannya dalam kandungan yang perutnya sangat besar, lebih besar lagi dari kita. Pernah nggak anaknya melihat sapinya lagi hamil? Nggak pernah. Tapi anaknya pernah lihat sapi enggak? Nah ya. Nah, setelah melahirkan, pada umumnya sapi hanya melahirkan 1 ekor anak saja. Nah, itu
identik sekali. Identik dari warnanya, identik dari ukuran badannya, mirip sama ibunya. Ya, kalau ibunya berwarna hitam putih, biasanya anaknya juga berwarna hitam putih. Yang membedakannya hanya ukuran badannya saja ketika pada saat sudah melahirkan. Nah, ini bayi sapi pada saat sudah dilahirkan oleh ibunya, dia mencari makan yang pertama melalui menyusui ke ibunya. Yang kedua, kalau seandainya dia sapi ternak, dia akan diberikan makan sama pemilik ternaknya, ya, tidak mencari makannya sendiri. Biasanya yang kita lihat itu sapi yang diternak atau sapi yang liar? Sapi liar. Di mana lihat sapi liar? Di kampung. Di kampung. Di mana kampungnya, Nak? Di Lampung. Masih banyak sapi liar di sana ya? Ya. Kalau kita di perkotaan pada umumnya hanya sapi ternak, sama seperti kambing ternak yang ada di perumahan-perumahan atau di pemukiman warga, dia biasanya tuh menternak sapinya sampai puluhan ekor. Nah, itu dia jaga sapinya, dia beri makannya sendiri. Kecuali sapi liar, dia pasti akan mencari makannya sendiri ke ladang atau di pinggiran sawah. Nah, setelah dia menjadi anak sapi, dia akan tumbuh menjadi sapi muda. Nah, setelah berubah menjadi sapi muda, dia mulai mandiri untuk mencari makannya sendiri, tidak bergantung lagi sama ibunya sapi. Nah, sapi muda ini akan beranjak menjadi sapi. Nah, sapi dewasa inilah yang biasanya kita beli di pakan-pakan tempat orang beternak sapi. Untuk apa kita beli sapi? Untuk acara kita pada saat hari raya Idul Adha. Nah, pernah nggak lihat orang potong sapi? Lebaran haji, pernah nggak? Nah, ya. Nah, dari sini pada saat tahapan sapi dewasa ini, sapi mulai merasakan kematangan dalam hidupnya dan siap untuk memulai siklusnya yang kembali, yaitu sapi menjadi hamil kembali, ya. Oke, kita lanjut. Siklus hidup pada ikan. Anaknya tahu ikan? Tahu. Ikan yang akan Ibu jelaskan pada hari ini adalah siklus hidup pada ikan mas. Ya. Ikan mas ini melahirkan telur-telurnya dalam jumlah yang sangat banyak. Bukan hanya puluhan, bahkan sampai ratusan. Nah, kalau anaknya pernah lihat telur ikan, itu dia akan menempel pada rumput-rumput di dalam kolam. Dia akan menempel karena telurnya lengket, tidak terkena arus. Dia akan aman di sela-sela rumput. Pernah nggak anaknya lihat? Nah, kalau anaknya ada pernah main di pinggiran sungai, nah itu ada telur-telur ikan. Biasanya dia akan menempel di pinggir-pinggiran rumput itu. Lalu, pada saat telur ikan mulai beranjak, dia akan menjadi larva. Nah, larva ini kalau ada anaknya pelihara ikan, dia ikannya kecil-kecil sekali. Tapi gerakannya lincah. Nah, lebih lincah dari ikan dewasa. Karena apa? Karena dia terobsesi untuk mencari makan sendiri. Anak ikan tidak dilindungi oleh ibunya untuk mencari makan. Dia mencari makannya sendiri, ya. Setelah itu, dia akan tumbuh kembang menjadi anak ikan. Lihat perbedaannya. Kalau yang pertama, dia masih ada menyimpan cadangan makanan. Kalau yang ini sudah tidak ada lagi. Ya, kalau yang ini anaknya biasanya sudah berani keluar dari sela-sela rumput. Sudah pintar untuk bermigrasi atau pindah ke tempat awalnya dia menetas atau pindah ke kolam-kolam yang lain. Nah, pada saat ini dia sudah berani mencari makannya sendiri, sudah berani untuk melawan dari predator, sudah berani untuk melindungi dirinya sendiri. Selanjutnya dia akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Nah, ikan dewasa inilah yang biasanya anaknya mungkin makan di pasar atau anaknya pergi ke sungai, pergi mancing. Nah, tahapan ikan dewasa inilah yang akan kalian konsumsi di rumah bersama keluarga. Setelah itu, ikan dewasa akan mengalami siklus mulai lagi dari awal, melahirkan telur ikan kembali. Nah,
seperti itulah kira-kira siklus pada hewan ikan emas yang Ibu jelaskan hari ini. Oke, sampai sekarang, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah? Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, biar semangat dulu anaknya, biar nggak ngantuk dulu. Sebelum melaksanakan LKPD, Ibu berikan tugas kelompok biar semangat. Ayo anak-anak. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. So. Aha aha ha. Aha aha ha. Aha aha semangat. Nah, sebelum Ibu berikan tugas kelompok, Ibu tanya dulu ke anaknya. Apakah dari penjelasan tadi semua siklus hidup hewan itu sama? Tidak ya. Nah, setiap hewan itu memiliki siklus hidupnya masing-masing. Tidak semuanya siklusnya sama. Oke. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada anak-anak Ibu. Tugas ini Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Nah, Ibu berikan 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Nah, untuk kelompok 1 Ibu berikan tugas gaur hidup nyamuk. Oke. Untuk kelompok 2 Ibu berikan siklus kehidupan ayam. Untuk kelompok 3 Ibu berikan siklus hidup penyu. Nah, untuk kelompok terakhir, kelompok 4 itu siklus hidup kata. Oke. Sebelum dimulai, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Di setiap LKPD kelompok yang Ibu berikan, anaknya Ibu minta untuk menggunting dan menempel. Ya. Kalau dia siklusnya memutar, berarti anaknya silakan digunting dengan memutar. Itu sepertinya siklus hidup nyamuk sama siklus cuma nyamuk sendiri. Oke, penyu juga putar. Oke, kalau untuk siklus hidup ayam sama kata itu tinggal ditempel saja ke masing-masing kotaknya. Oke, ada yang tidak mengerti? Ya. Ditulis nama kelompoknya sama kelasnya. Kelasnya kelas 3A. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan dimulai kerja kelompoknya dari sekarang. Hati-hati mengguntingnya ya, Nak. Ini dibagi-bagi. Ya, bagi-bagi saja. Jadi masing-masing bisa menggunting atau yang
Mulai dari telur, tempel, kasih nama bawahnya telur. Telur kakak. Iya kayak gitu. Ditempelin. Ini telur kakak. Cendol. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Proses itu kehidupan dari masing-masing kelompok. Sudah selesai? Urutinnya. Ini kecebong. Ini kata kuda, ini kata dewasa. Ya, yang di atas itu kecebong.
Gimana penyuluh? Lagi? Kata udah? Udah. Diam? Jadi tinggal penyuluh sama kelompok yang
sudah selesai jangan lupa sampah sebuntunya dikumpulkan kembali, jangan sampai ada yang tersarak-sarakan jatuh ke bawah. Disimpan dulu, kumpulkan sampahnya. Kumpulkan, disatukan aja dulu, disimpan sampahnya. Nanti selesai aja baru kita buang sampah. Oke, karena sudah selesai semua tuh. Nyamuk sudah? Makan nyamuk? Sudah. Apa ya? Penyu? Kelompok kata? Oke, karena sudah selesai semua, mari kita sama-sama presentasikan hasil dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita mulai dari kelompok 1. Daur hidup nyamuk. Ayo silakan maju ke depan. Daur hidup nyamuk. Siklusnya dimulai dari berapa tahap? Tahapnya. Kami dari kelompok nyamuk menjelaskan daur hidup nyamuk. Oke, lihat ke depan. Lihat teman-teman. Dimulai dari Telur apa? Oh, telur nyamuk. Terus pupa, dari telur nyamuk dia ke pupa, pupa. Oke, dari pupa lanjut ke larva, larva, larva lanjut ke nyamuk dewasa. ke nyamuk dewasa. Oke. Untuk dari daur hidup nyamuk ada dimulai dari siklus telur nyamuk, yang kedua dari larva, pupa, dari pupa lanjut ke larva. Nah, dari larva langsung menjadi nyamuk dewasa. Oke. Untuk kelompok yang lainnya ada yang bertanyakan ke kelompok nyamuk? Ada yang bertanya? Oke, silakan nak. Apa nak? Nah, berapa lama perubahan telur nyamuk menjadi pupa dan larva? Setelah 1 sampai 2 hari telur akan menetas menjadi larva mencari makan. Jentik nyamuk berubah menjadi pupa pada umur 5 sampai 7 hari, selanjutnya menjadi nyamuk dewasa. Oke, berarti setelah 1 sampai 2 hari telur akan menetas menjadi larva mencari makan. Jentik nyamuk berubah menjadi pupa pada umur 5 sampai 7 hari, selanjutnya menjadi nyamuk dewasa. Oh, menjadi larva setelah 5 sampai 7 hari. Oke. Gimana nak? Ada yang masih bingung? Jelas? Jelas. Oke. Untuk kelompok nyamuk, ayo kita kasih tepuk. Tepuk apresiasi atau tepuk wow? Tepuk salut atau tepuk wow? Salut. Ayo kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Lanjut kita ke kelompok ayam. Kelompok ayam. Oke, lanjut ke kelompok ayam. Kelompok ayam dimulai dari siklus kehidupan dari telur, terus telur menetas, anak ayam, dan ayam. Sama nggak dengan penjelasan yang ini pertama kali dijelaskan? Sama ya. Nah, untuk kelompok 1, 3, dan 4 ada pertanyaan? Berapa lama induk ayam betina mengerami telurnya? Berapa lama? Induk ayam betina akan mengerami telurnya sekitar
21 hari, kemudian menetaskan anak ayam yang mungil, namun paruhnya masih kecil, buaya pun harus berlembut. Ya, induk ayam mengerami telur ayamnya selama 21 hari. Gimana kelompok 1 udah jelas? Ya, oke, ayo kita kasih tepuk. Tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih kelompok ayam. Oke, lanjut. Kelompok 3, kelompok penyu. Ayo, kelompok penyu. Tuanya maju. Guntingnya. Oke, kita mulai dari siklus hidup penyu dari kelompok 3. Silahkan. Siklus hidup penyu mulai dari telur, setelah itu telur penyu menetas menjadi bayi penyu. Setelah bayi penyu akan menjadi penyu dewasa. Dewasa. Kasih lihat temannya gambar siklusnya. Nah, nih. Hasil dari kelompok 3, kelompok penyu dimulai dari telur penyu. Lanjut, dia akan menetas menjadi telur penyu menetas. Terus dia akan berubah menjadi tuki atau anak penyu. Setelah itu dia akan menjadi penyu dewasa. Oke, untuk kelompok 3 ada yang mau ditanyakan? Silakan. Berapa lama telur penyu menetas? Berapa lama telur penyu menetas? Telur penyu menetas sekitar 60 hari dan berubah menjadi telur bayi penyu atau tuki. Mereka akan bergerak di atas pasir menuju laut hingga puluhan tahun untuk kembali ke darat untuk menetaskan telurnya kembali. Oke, berapa lama tadi jadinya? 60 Hari. 60 hari. Nah, 60 hari baru telur penyu itu menetas. Dia akan menjadi tuki, lalu dia akan berenang ke laut melalang buana. Nah, setelah dia menjadi penyu dewasa, dia akan kembali lagi ke pantai untuk bertelur. Oke, kita kasih tepuk salut untuk kelompok 3. Ayo, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Lanjut, yang terakhir kelompok 4. Silahkan, kelompok siklus hidup kata. Oke, siklus hidup kata, silahkan. Siklus hidup kata dimulai dari telur kata, setelah itu kecebong dan kata muda. Setelah kata muda, kata dewasa. Oke, ada berapa tahap jadi? 4 tahap juga, sama. Dimulai dari telur kata, terus dia berubah menjadi kecebong, lalu menjadi kata muda, dan menjadi kata dewasa terakhir. Oke, untuk kelompok 4 apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan, Nak. Bagaimana sistem pernapasan kata saat Oke, bagaimana sistem pernapasan kata berudu hingga kata dewasa? Oke, bagaimana, Nak? Saat berudu atau kecebong masih hidup di dalam air dan bernafas dengan lisan. Semakin besar kaki mulai tumbuh dan ekor kecebong semakin pendek, kata muda berubah menjadi kata dewasa. Ya, nah, ternyata pada saat kecebong kata bernapas menggunakan insang. Nah, pada saat semakin besar dan tumbuh kakinya, dia akan menjadi kata dewasa, hidup di darat dan bernapas menggunakan paru-paru ya. Ada lagi? Cukup? Ya, kita kasih tepuk salut untuk kelompok 4. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke.
Sudah jelas semua? Sudah. Sudah. Oke, kalau memang sudah paham, kita akan lanjut. Ibu berikan soal latihan evaluasi mandiri. Karena anak ibu sudah merasa paham, ibu akan memberikan tugas untuk masing-masing individu sendiri. Oke, pada tugas individu, ibu akan memberikan siklus hidup kupu-kupu. Ini caranya anaknya tinggal mencari atau mencocokkan pasangannya dari tulisan ke gambar. Tinggal diberi garis saja. Oke. Setelah selesai, ibu bagikan masing-masing. Jangan lupa dikasih nama dan kelasnya. Kalau tugas individu silakan dikerjakan sendiri. Jangan lupa nama dan kelasnya. Kelas 3. Jangan lupa nama dan kelas. Silahkan diberi garis penghubung dari setiap masing-masing gambar dan namanya. Ya. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan ditanyakan sama ibu ya. Jangan lupa kasih nama kelasnya.
Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah semua, silahkan perwakilan masing-masing ketua kelompok kumpulkan tugas kelompok sama tugas individunya. Tugas kelompok sama tugas individunya ke depan. Masing-masing perwakilan satu kelompok dan ketua kelompoknya saja. Ini kelompok apa? Ini kelompok ayam. Ini kelompok nyamuk. Dari tugas kelompok dan tugas individunya, anak ibu, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Sudah paham. Sudah paham? Sudah. Yakin? Kenapa? Kelompok satu kenapa? Apakah semua hewan memiliki siklus hidup yang sama? Apakah? Semua hewan memiliki siklus hidup yang sama. Apakah semua hewan memiliki siklus hidup yang sama? Oke, pertanyaannya bagus sekali dari kelompok satu. Sekarang dari jelaskan kembali. Nih, mengenai perbandingan siklus hidup hewan. Di sini bisa dilihat apakah semua hewan memiliki siklus hidup yang sama. Nah, kalau dari pertama yang awal Ibu jelaskan 3 hewan, ada hewan ayam, sapi, dan ikan. Anaknya bisa lihat apakah mereka semua memiliki siklus hidup yang sama? Tidak. Nah ya, untuk hewan ayam dia dimulai dari tahapan telur. Nah, sementara untuk hewan sapi sama ikan itu sapi melahirkan, ikan bertelur. Nah, apakah mereka sama ketiga ini? Tidak. Nah, untuk lahiran hidupnya, untuk ayam itu dia tidak melahirkan dan untuk ikan juga tidak. Yang melahirkan hanya hewan sapi. Terus untuk hidup di air, apakah ayam hidup di air? Tidak. Apakah sapi hidup di air? Tidak. Ternyata yang hidup di air hanya ikan. Terus mengalami larva, perubahan dari tahap tubuhnya. Apakah ayam dan sapi mengalami perubahan menjadi larva? Tidak. Hanya ikan saja yang mengalami perubahan hidup larva. Jadi kesimpulan dari 3 materi pelajaran hewan hari ini, apakah semua hewan memiliki siklus kehidupan yang sama? Tidak. Ya, ternyata semua hewan tidak memiliki siklus hidup yang sama. Nah, sampai sini sudah mengerti? Ada pertanyaan lagi, nak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, semua hewan mengalami siklus hidup ya, untuk mempertahankan jenisnya, untuk menghindari dari kepunahan ya. Yang kedua, tahapan dapat berbeda sesuai dengan jenis hewannya masing-masing. Nah, yang ketiga, dari 3 siklus hidup hewan yang dijelaskan tadi, ada siklus hidup ayam yang dimulai dari bertelur, terus sapi dimulai dari melahirkan, selanjutnya ikan dimulai dari bertelur di air. Nah, ternyata dari 3 hewan tadi memiliki perbedaan siklus yang berbeda-beda. Selanjutnya, untuk menghidupkan suasana anaknya tidak ngantuk, tidak suntuk dan tidak bosan, ayo sama-sama dulu kita nyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang. Ayo, 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di ulung baring-baring, mangga lepok, masak kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya tak suruhan, bengkok dimakan api, apinya
pelajaran selanjutnya kita akan memasuki tahap metamorfosis hewan. Ya, apakah anaknya tahu itu metamorfosis hewan? Nah, minggu depan itu akan Ibu jelaskan mengenai pelajaran metamorfosis hewan. Itu biasanya terjadi pada hewan yang memiliki metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, untuk minggu depan itu akan Ibu jelaskan. Nah, untuk tugas di rumah, jangan malas untuk tugas di rumah. Ini akan Ibu berikan ke anaknya tugas di rumah, yaitu tugas pengamatan. Oke, anaknya Ibu minta untuk mengamati makhluk hidup dan mengenali siklusnya. Ya, nah ini hewannya bebas. Silahkan anaknya lihat di lingkungan rumah ada hewan apa saja, ya. Kucing boleh, ayam boleh, ya. Pokoknya hewan-hewan yang ada di lingkungan rumah. Apa nak? Apa? Kumbang. Oh, oke, boleh ya. Selain hewan buas, ya, yang hewan-hewan yang ada di lingkungan pekarangan rumah, ya, kucing, ayam, kata, ikan atau cicak di dinding rumahnya, terserah. Selain hewan buas, ya, kan nggak mungkin anaknya mengawati hewan buas, harimau, buaya, ada ya, yang di rumah saja itu, rumah saja. Silakan amati kehidupannya. Nanti anaknya buat laporannya dan berikan ke Ibu minggu depan. Oke. Nah, terus jangan lupa ditulis namanya dan kelasnya. Ya, ini nanti Ibu bagikan di akhir pembelajaran saja. Oke, Nak? Oke, laporan pengamatan. Ya, karena sudah di hampir penghujung penjelasan dan pembelajaran kita hari ini, sebelum kita menutup, Ibu tutup pembelajarannya hari ini, bereskan dulu mejanya. Kumpulkan sampah, gunting, lem, benda-benda yang tadi tajam. Kumpulkan kembali. Rapikan kembali mejanya. Sudah, kumpulkan sampah sudah. Nah, sampah ini dikumpulkan, jangan sampai ada yang jatuh berjatuhan di bawah. Kita jaga kebersihan lokal kita, karena nanti setelah ini akan ada guru lain lagi yang akan masuk. Oke. Untuk anak-anaknya, sebelum kita tutup, Ibu tutup, marilah sama-sama kita berdoa. Siap. Sikap berdoa. Doa mulai.
anak-anak ya. Ya, silahkan anak-anak. Terima kasih Bu Fiska. Terima kasih, sama-sama kembali. Silakan anaknya keluar secara tertib. Bawa lagi sampahnya. Iya, keluar. Aku.